Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum haza yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Perang Badar, suatu peperangan yang mengajarkan tentang keyakinan. Suatu peperangan yang mengajarkan tentang kelemahan menjadikan kelebihan. Suatu peperangan yang mengajarkan tentang menegakkan kebenaran. Suatu peperangan yang mengajarkan tentang rahasia ilahi. Suatu peperangan yang mengajarkan tentang ibadah di atas segalanya. Bayangkan sebuah rahasia di mana pasukan kaum muslimin dianggap kalah dalam segala-galanya, baik persiapan maupun jumlah pasukan, dan bahkan kalah dalam persenjataan. Terlebih lagi, jumlah pasukan muslimin yang saat itu menahan haus, lapar, dan dahaga itu bisa menang dengan gemilang. Bayangkan sebuah keyakinan diuji. Tepat berada di bulan Ramadan yang dalam posisi ibadah puasa, sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda bertarung. Sekitar 1000 orang kafir Quraisy, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda yang siap menghadapi pasukan kaum muslimin. Perang Badar menjadikan keyakinan sebagai acuan menegakkan kebenaran ibadah di atas segalanya. Inilah salah satu pelajaran sejarah yang sangat berharga untuk kita semua. Ada rahasia apa? Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana caranya? Inilah rahasia dalam waktu sekitar 2 jam. Bertempur habis-habisan, menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Meski kaum muslimin berpuasa kalah dalam kekuatan fisik, juga persenjataan, bekal, dan strategi perang, ada kekuatan lain yang tidak dimiliki kaum kafir Quraisy, yakni yang pertama, kaum muslim lebih cinta akan akhirat, sedangkan kaum kafir Quraisy cinta dengan duniawi. Sebab umat muslim kala itu menjalani puasa secara khusyuk untuk pertama kalinya. Rahasianya adalah terletak pada kondisi kaum muslimin Madinah kala itu sedang berada di puncak keimanan. Bagaimana hati, jiwa dalam kekuatan keimanan luar biasa. Mereka tawakal dan rindu mereka hanya terpaut fokus, yaitu surga. Sehingga peperangan itu bagi umat muslim adalah bagian dari ibadah. Bagi mereka, perang itu adalah jalan menghantarkan mereka kepada puncak kemenangan yang sesungguhnya sebagai umat Islam.
Kemenangan ini yang menjadi kunci hingga tercapainya kemenangan di medan fisik berupa kemenangan peperangan. Yang kedua, motivasi tujuan yang akan dicapai. Kaum muslimin, motivasi tujuan yang akan dicapai terfokus hanya satu. Sedangkan kaum kafir Quraisy dengan motivasi perang masing-masing, yakni balas dendam, merebut harta, hingga meraih status sosial, tak ada kesatuan komando. Sebaliknya, pasukan muslimin disiplin dalam satu komando dan terlatih. Keteguhan hati dan persiapan inilah yang membuat mereka matang, berhasil menang dengan gemilang. Itu semua yang memberikan energi perlawanan yang sangat dahsyat. Sebab mereka sudah memiliki jiwa yang kuat dan sudah menang bahkan sebelum bertempur. Maka ketika menghadapi perang itu, bagi mereka perang itu adalah jalan yang menghantarkan mereka kepada puncak kemenangan yang sesungguhnya sebagai umat Islam. Kemenangan ini yang menjadi kunci hingga tercapainya kemenangan di medan fisik berupa kemenangan peperangan. Para sahabat telah memenangkan jiwa atas nafsunya. Mereka menjadikan motivasi akhirat sebagai yang utama, hingga keterbatasan duniawi tak bermakna dan tak melemahkan bagi mereka. Ketiga, memenangkan jiwa atas nafsunya. Rasulullah mengajarkan kita cara memenangkan peperangan dengan cara sejati, bukan dengan secara licik, picik, bahkan pecundang, tetapi kemenangan sejati, yakni dengan cara Nabi meminta para tawanan diperlakukan dengan baik. Seusai perang, Rasulullah justru memperlakukan kaum kafir Quraisy dengan baik untuk memulihkan harga diri mereka yang hancur disebabkan kekalahan perang Badar. Yang utama dari pertama, kedua, dan ketiga, yaitu sejarah peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan pentingnya doa dalam amalia jihad. Di saat genting dan terpepet sekalipun, mereka tetap menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Mereka tidak goyah dan takut dengan ancaman yang menghadang di depannya, sehingga beraninya seperti tekad baja, berani mati, pasrah, dan menyerahkan semuanya kepada Allah menjadi kekuatan besar dalam melawan kaum kafir Quraisy di perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran yang artinya, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkannya dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu. Dengan seketika itu juga niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu,
dan agar tentram hatimu karenanya, dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa. Sekitar 5.000 malaikat membantu kaum muslim untuk mendapatkan kemenangan atas kaum kafir Quraisy yang memiliki pasukan dan persenjataan lebih baik. Wallahu alam bishawab.